Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pesona keindahan yang beraneka ragam, mulai dari alam, kuliner, budaya, hingga sejarah yang menjadi destinasi wisata menarik yang patut untuk kita kunjungi. Di bulan Ramadan ini, kita akan ajak Sobat Damai untuk menjelajahi wisata sejarah religi yang ada di kawasan Kota Gede, Yogyakarta. Kota Gede Yogyakarta yang terkenal sebagai daerah pengrajin perak juga terkenal memiliki sejumlah peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Masjid Gede Mataram yang menjadi masjid tertua di Yogyakarta sekaligus menjadi tempat bersejarah bagi peradaban dan penyebaran Islam di Yogyakarta. Saat ini Kota Gede masih menjadi sentra kerajinan perak populer di Indonesia. Berjejernya berbagai macam toko kerajinan perak menjadi salah satu bukti banyak warga Kota Gede yang menggantungkan hidupnya dari subsektor kria satu ini. Tak jauh dari pusat kerajinan perak, terdapat sebuah masjid bersejarah yang bernama Masjid Gede Mataram Kota Gede yang dibangun sejak zaman Kerajaan Mataram pada tahun 1587 Masehi oleh Panembahan Senopati Sutawijaya. Arsitektur bangunan masjid memiliki ciri khas tersendiri, yaitu perpaduan nuansa Islam dan Hindu. Berdasarkan sejarah, arsitektur ini adalah wujud akulturasi antara Islam dan Hindu kala itu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita ingin ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh. Ya, pengen tahu bagaimana sejarah didirikannya Masjid Gede ini ya Pak ya. Oh iya. Nah boleh. Pak, langsung saja nih kita ngobrol nih Pak. Ini saya penasaran Pak, supaya Sobat Damai di rumah semua juga tahu ya. Nah, masjidnya ini kan memang terlihat sangat kental. Ini masjid tapi ada berbau arsitektur Hindu. Bapak mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarah didirikan masjid ini awalnya seperti apa Pak? Ya, Masjid Gede Mataram ini adalah masjid yang tertua di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Masjid Gede Mataram ini didirikan pada tahun 1587 oleh Raja Mataram yang pertama, yaitu Kanjeng Panembahan Senopati Sutawijaya. Sebelum didirikan masjid ini, wilayah Mataram ini sebetulnya namanya dulu Hutan Mentau. Ki Ageng Pemanahan ingin membuka Hutan Mentau ini menjadi sebuah hunian. Nah, beliau berjalan dari Surakarta, sana daerah wilayah Pajang, itu bersama kerabat-kerabatnya datang ke wilayah Mentau ini. Nah, sampai di Prambanan itu beliau istirahat di sana. Di sana sudah banyak etnis Hindu Buddha. Nah, ketika interaksi ngobrol-ngobrol, tahu orang-orang Hindu Buddha ini kalau Ki Ageng Pemanahan ini mau membuka hutan, mau dijadikan hunian baru. Mereka pada kepingin membantu dan ikut nanti tinggal di tempat yang baru gitu. Nah, akhirnya setelah dibuka ini jadi tempat hunian namanya Padukuan Mataram. Nah, yang tinggal di sini ada etnis Muslim, etnis Hindu Buddha, animisme, dinamisme dan lain-lain. Nah, itu tinggal di sini. Pada saat itu karena Islam hanya berkembang di pintu depan Pulau Jawa, maksudnya di pantai utara, dari Banten, Cirebon, Pekalongan, terus Demak, Pati, Kudus, Rembang, Jepara, Tuban, Lamongan dan Gresik itu hanya di pantai-pantai. Nah, itu satu kesempatan besar untuk mengembangkan Islam di pedalaman Pulau Jawa. Jadi ini dianggap pedalaman karena wilayahnya di sebelah selatan gitu. Nah, Kanjeng
Sunan Kalijaga kemudian dawuh memerintahkan untuk mengembangkan Islam di Mataram ini. Nah, untuk keperluan kegiatan pengembangan agama Islam itu perlu bangunan yang representatif, artinya itu yang lumayan besar. Maka bangunlah masjid. Nah, maka oleh Kanjeng Panembahan Senopati setelah menjadi raja tahun 1586, 1587 dibangunlah masjid. Yang ini bahan kayu-kayunya diambil dari Blora, Jepara sana. Nah, terus kemudian karena ada banyak etnis Hindu dan Buddha, kamu aja bangun pintu gerbangnya. Aduh, seperti apa ya pintu gerbangnya? Sudah sesuai selera Anda semua. Seleranya orang Hindu seperti itu yang di Gapura itu ya, Pak? Iya, Gapura. Gapura. Itu ya, Pak, ya? Semua bangunan-bangunan yang ada di masjid ini dikonsep oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Tidak boleh ada yang mengubah. Di sana ada tulisan dari Disbud Dinas Kebudayaan, barang siapa yang mengubah ada denda 500 juta itu kan. Ya, Cagar itu budaya kan ya, Pak ya? dari cagar budaya. Kalau di ruangan ini, Ya. peninggalan dari zaman sejarah Kerajaan Mataram dulu masih ada nggak, Pak? Apa saja itu? Mungkin kayak seperti atau mimbar atau apa? Ya, Yang terlihat di sini apa, Pak? konstruksi masjidnya ini Konstruksi dari masjidnya, dari asli dari zaman dahulu. Ini memang sudah berkali-kali direhab, pernah juga dulu mau terbakar. Jadi yang kayunya masih hitam-hitam ini masih asli. Kalau yang sudah halus ini susulan baru karena rehab yang sudah tidak layak lagi diganti yang baru. Nah, terus kemudian itu mimbarnya, Pak? Mimbar itu riwayatnya dari Kanjeng Sultan Agung Hanyokrowati. Itu putra dari Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, pada saat itu beliau sudah naik haji ke Mekah. Ketika pulangnya itu mampir ke Kanjeng Sultan Mahmud Badarudin di Palembang. Karena masih ada hubungan kerabat. Saking senengnya Kanjeng Sultan Mahmud Badarudin, Kanjeng Sultan Agung diberi hadiah itu sebetulnya itu dalam bahasa Jawa namanya tandu. Tetapi kemudian ini setelah beberapa tahun kemudian ini tandu ini dimanfaatkan untuk mimbar agar lebih bermanfaat, berkepanjangan, dan itu sebagai amal jariah untuk Kanjeng Sultan begitu. Ya. Baik, Pak. Silakan Ya. kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti kita mau keliling-keliling lagi, mau Boleh. lihat-lihat dari yang semua yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Penasaran pengen lebih mendalam lagi. Tadi baru di depan, Pak, kita melihatnya, Pak. Ya, Tadi. ya. Terima kasih banyak nih Bapak nih udah berbagi informasi sejarah dari Masjid Gede Ya. Mataram ini, Pak. Ya. Semoga masjid ini tetap menjadi Amin. cagar budaya, Amin. banyak menjadi pelajaran histori sejarah bagi anak-anak muda Amin. sekarang ya, Pak ya. Ya. So, terima kasih Ya. banyak Bapak atas Sama-sama. penjelasannya semua ya, Pak ya. Seiring berkembangnya zaman, peradaban Islam di Yogyakarta pun turut berkembang. Seperti lahirnya organisasi dan lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren. Berjarak kurang lebih 1 km dari Masjid Mataram Kota Gede, terdapat pondok pesantren Nurul Ummah. Selain kegiatan belajar, di bulan Ramadan ini, kira-kira apa lagi ya kegiatan para santri di sana? Yuk, langsung kita kunjungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar Pak Jihan? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih sudah diizinin datang ke sini ya, Pak ya. Terima kasih sudah berkunjung Iya. ke sini. Silakan. Terima Monggo, kasih, Pak. Binara, masuk, Mari, Mbak. Pak. Nih. Monggo, Mbak. Siap, kasih. Saya di sini ya, Pak ya. Oke, monggo silakan duduk, Mbak. Oke.
Gimana Pak nih kondisi pesantrennya kalau Ramadan semakin ramai ya Pak ya kegiatannya? Alhamdulillah semakin ramai, santri-santri semakin semangat mengikuti kegiatan ngaji dibanding hari-hari biasanya Mbak. Karena untuk mengisi kegiatan kita mengadakan beberapa kajian kitab, keagamaan. Kondisi pesantrennya menurut saya itu estetik ya. Bangunannya banyak tadi yang bangun joglo limasan. Joglo terus ada gebyok-gebyok. Mungkin ada yang belum tahu gebyok seperti apa itu. Gebyok itu kayak semacam kayu ya Pak ya, tembok-temboknya gitu. Nah, di sini juga kelihatan menyatu sama warga. Betul. Nah, sebenarnya di sini tuh ada pernah melibatkan kegiatan khusus nggak bersama warga di sini Pak? Ya, alhamdulillah untuk kegiatan bersama warga kita adakan setiap seminggu sekali. Berupa apa tuh Pak biasanya Pak? Pengajian minggu pagi. Jadi minggu pagi kita mengajarkan semacam apa ya, khotmil Quran, membaca ayat Quran. Kemudian habis itu ada kajian kitab, pengajian bersama warga sekitar di sini. Alhamdulillah yang ikut juga antusias ya Pak ya? Oh iya. Nah, kalau apa namanya pesantren ini sebenarnya sudah lama berdiri sejak tahun kapan Pak? Resmi berdiri tahun 86 Mbak. 86 itu pesantren kami resmi berdiri. Untuk pertama kali santrinya itu kebetulan santri mahasiswa, santri mahasiswa yang kuliah di Jogja, kemudian ikut mondok di sini, ngaji di sini bersama Romo Yai. Berarti di sini lengkap ya Pak ya? Lengkap. Ada jenjang mungkin mulai dari yang terendah tuh kalau di Kementerian Agama kita kan ikutnya di Kementerian Agama Pak ya, dibutuhkan SD ya kita MI, SD, ya. Mulai FI, MTS, aliyah, mahasiswa, dan juga mungkin tahasus khusus yang enggak sekolah formal Mbak ya, tapi mengikuti khusus kajian ngajian kitab dan juga menghafal Al-Quran. Oh iya. Mungkin ada juga program-program khusus di sini Pak yang untuk diberikan kepada peserta didik untuk melahirkan santri-santri yang luar biasa akhirnya nanti Pak. Ya. Apa saja Pak? Untuk kegiatan di luar kegiatan formal itu ada kegiatan ekstrakurikuler, ada ekstra hadroh. Ya. Hadroh itu apa? Hadroh itu sholawat, sholawat, kemudian olahraga, pramuka, kemudian pencaksilat itu ada. Terus apa namanya, kita juga termasuk pesantren yang mengembangkan digital teknologi. Sudah mengikuti ya Pak ya digital ya? Mengikuti media sosial kami lengkap, kita punya YouTube, punya Instagram, macam-macam yang semua kegiatan kita publish di situ. Iya, saya lihat sekilas ya Pak ya di YouTube-nya banyak kegiatan-kegiatan yang sangat positif ya. Sepertinya saya juga pernah melihat itu kayak seperti semacam kegiatan untuk pendidikan karakter, wawasan kebangsaan untuk para santri di sini juga sangat bagus. Saya lihat itu bisa diceritakan Pak. Saya lihat itu tentang apa ya? Pelaksanaan 17 Agustus itu dirayakan yang luar biasa. Seperti apa konsepnya Pak? Konsep perayaan 17 Agustus tidak begitu apa ya formal seperti upacara. Kita lebih menekankan pada budaya dan nuansa kemerdekaan. Jadi santri-santri kita apa namanya, kita minta untuk berpakaian adat, berpakaian ala TNI, ala perang, membawa apa namanya bendera dan seterusnya seperti itu. Kita rutin setiap Agustusan kita mengadakan upacara bendera sendiri di sini. Bahkan diikuti oleh TNI Polri juga. Ada yang langsung menghadirkan dan pernah juga kita minta untuk ikut upacara. Habis itu kita mengadakan apa seperti keliling, apa namanya itu, keliling kayak parade parade ya, itu menggunakan parade. adat pakaian adat Jawa, juga ada pakaian nasional. Itu menarik sekali Pak. Jadi tidak bosan ya Pak, tidak seperti yang biasanya. Betul ya. Sebelumnya juga kita misalkan malam tirakatan, itu ada, kita adakan sendiri, menampilkan pentas seni, pentas puisi, terus drama itu ya, seperti kolosal, seperti ada kita. Ada kolosal juga ya Pak ya, sangat lengkap di sini ya. Jadi kalau di sini tuh sebenarnya Ponpes ini sendiri mempunyai misi besar mungkin ya Pak ya, mungkin bisa disampaikan bagaimana misi besar kami itu adalah mencetak generasi Islam yang berakhlak karimah, bertakwa, kemudian jadi yang nggak sampai yang berkualitas lah. Berkualitas di sini kita tadi ya
menguasai teknologi, menguasai perkembangan zaman. Maka di sini kami juga merancang ada kurikulum coding, Mbak. Jadi santri sangat kita anjurkan untuk menguasai teknologi terkini. Gitu. Selain tentu kita tidak lepas dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang di mana salah satu paham Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mengajarkan kita untuk cinta negara, atau dalam tradisi kita mengatakan hubbul waton minal iman, ya, bahwa mencintai negara bangsa itu adalah bagian dari iman. Itu betul-betul kita tanamkan tidak hanya dalam tataran pelajaran, tapi juga dalam tataran prakteknya. Jadi diminta kita di sini benar-benar yang menyantri yang menjadi santri di sini itu dari berbagai provinsi, Mbak. Berbagai kota, ada yang dari Papua, ada Aceh, ada, yang semua membaur jadi satu, ikut tradisi pesantren dengan saling mengedepankan toleransi, kebersamaan, kemajemukan, seperti itu. Lantas bagaimana Pak, bagaimana mengajak mereka untuk membangun semacam toleransi, kebersamaan? Kan kita tahu latar belakang mereka berbeda-beda ya Pak ya. Bagaimana membina semacam itu Pak di sini? Membina itu kita membiasakan santri misalkan untuk ada piket ronda bareng. Piket ronda? Nah, piket piket kebersihan, kemudian ada jadwal kerja bakti, kemudian perkenalan santri di awal. Jadi kita betul-betul di sini sudah seperti keluarga, Mbak. Jadi seperti keluarga yang dari Lampung ke sini, dari Papua, Aceh ke sini sudah seperti keluarga yang saling berbagi. Kita menanamkan saling berbagi. Jadi makan bersama kalau kita adakan, Mbak, itu periode tiap seminggu sekali kita adakan. Kalau dalam tradisi santri itu namanya mayoran, Mbak. Jadi makan dalam satu nampan bersama bareng-bareng ya, yang itu sekarang sedang menjadi tren milenial di kalangan masyarakat urban ya, makan bersama dalam ngariung gitu ya. Itu ya. Itu kita tanamkan bareng, kita tanamkan penting sekali untuk bisa bersama-sama seperti itu. Ya, terus ini yang menjadi peserta didik di sini jumlahnya ada berapa Pak di sini? Jumlahnya kalau kayak kita itu mulai dari sekolah dasar MI sampai mahasiswa hampir 1.000, Mbak. Nah Pak, ini sepertinya sebentar lagi kita akan membuka puasa. Nah mungkin kita boleh nanti Pak bergabung lihat-lihat para santri kegiatan buka puasanya seperti apa di sini, keseruannya, ya, kebersamaan mereka seperti apa. Ya monggo silakan Mbak. Terima kasih atas kehadirannya. Pak, ini kalau para santri buka puasa biasanya ngumpul di mana nih Pak? Ya ngumpul di Mbak, kita menyebutnya asrama. Ya. Asrama itu tempat tinggal santri. Jadi ada kalau siang itu kita kan sekolah formal ya, seperti biasa sekolah pada umumnya, tapi kalau sudah mulai sore sampai malam kita kan kembali ke asrama. Jadi ngumpul bareng nanti kegiatan di asrama, Mbak. Oke, setelah itu baru sholat tarawih. Ya betul, gitu ya. Buka bersama bareng, kemudian nanti habis itu sholat, nanti ada kajian seterusnya, Mbak. Kajian ngaji sampai malam, Mbak. Ngajinya sampai jam 10 malam. Habis tarawih masih ada kegiatan ngaji lagi. Ya. Tapi kalau lagi buka puasa kan biasanya disediakan ya Pak ya udah makanannya ya. Boleh jajan nggak Pak santri-santri di luar? Boleh. Jadi kita kita boleh membebaskan untuk santri-santri untuk jajan belanja di sekitar sini. Tapi kita juga berburu takjil tuh biasanya tuh Pak. Di mana Pak biasa Pak? Ya di dekat sini kan kebetulan ini pusat pusat pembelanjaan ya. Ada di dekat lapangan Karang itu banyak masakan. Sini juga pasar di sini ke sini. Tapi kita juga kebetulan punya minimarket, Mbak. Untuk kebutuhan sehari-hari kita punya minimarket yang kebetulan tiap harian lah seperti itu. Kan ini juga sekitar kawasan apa ya? Cagar budaya. Betul, kita kota pemakaman khusus di situ ya. Raja Mataram, terus kemudian ada Masjid Gede Mataram juga berdekatan di sini ya Pak ya. Itu para santri juga boleh tuh aktivitas di situ. Boleh selama tidak meninggalkan kegiatan pesantren. Sore seperti ini kita persilakan santri untuk mencari yang dipingini. Ngabuburit ya Pak ya. Ngabuburit boleh, tapi nanti pas menjelang buka bersama harus sudah di asrama ya. Nanti ada buka bersama bareng misalnya seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, monggo.